banjir dan sampah itu mungkin menjadikan isu tersendiri di kadang-kadang di lingkungan sekitar kita. Tapi bukan berarti tanpa ada solusi. Ternyata memang ada orang-orang yang kreatif, mungkin inovatif, dan seperti biasa Ipok-Ipok Sinau kali ini akan mencoba mengupas sedikit tentang bagaimana cara memecahkan sebuah permasalahan di lingkungan kita. Oke, Ipok-Ipok Sinau yang sangat spesial kali ini kita akan datangkan dengan narasumber yang jelas seperti biasanya, selalu mungkin berbeda, mungkin dengan yang lain, atau mungkin malah lebih umum. Di kalangan kita memang ada permasalahan-permasalahan. Saya sendiri nggak ada unyep. Aduh, ya tapi nggak apa-apa. Tapi ayo kita kupas kali ini. Selamat jumpa lagi dengan kita di Ipok-Ipok Sinau, selalu dengan sesuatu informasi yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dengan kita. Dan kali ini saya kedatangan narasumber yang sangat keren sekali dari daerah sekitar sini aja, dari Nggelintung di Kota Malang. Bapak Ageng. Kalau saya ngomongnya antara Pak Sugeng, Pak Ageng. Pak Ageng, kita lagi nunggu juga ya, kita sekarang ya, nunggu dari penggiat sampah atau bank sampah. Mbak siapa? Susana. Mbak Susana. Oke, sambil nunggu Mbak Susana, karena nanti akan yang datang narasumbernya adalah Pak Ageng dengan Water Street, ya Nggelintung Water Street, dan juga Mbak Susana untuk bank sampahnya. Oke. Sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa tetap kita harus jaga kondisi kesehatan kita, jaga imun kita, dan selalu protokol kesehatan harus selalu diterapkan. Karena itu yang paling terpenting untuk menjaga kehidupan kita untuk selanjutnya. Mas Ageng, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Biasanya kalau aku mesti kadang-kadang nyapa ke teman-teman, selamat siang, selamat sore, enggak. Jadi kita mesti harus buka mungkin yang berbeda lagi. Matur nuwun sampean sudah datang sini, dan saya sedikit tertarik, dan mungkin saya buta sekali tentang kegiatan jenengan ini, terutama di bidang Water Street. Sebelum kayak gitu, aku kepingin sampean cerita dulu jenengan siapa, Pak Ageng ini tinggal di mana, ngaten dan seterusnya. Monggo. Terima kasih. Kalau nama saya sebenarnya Ageng Wijaya Kusuma, Mas. Jadi kebetulan saya di bertempat tinggal di Nggelintung atau Legend S Parman Gang 1. Kalau dulu namanya Nggelintung Gang 1, seperti itu. Nah, kebetulan saya dulu atau yang tahun-tahun kemarin itu bekerja di pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat. Jadi masuk ke ranahnya kelurahan, kecamatan atau Kota Malang. Kota Malang selama 10 tahun dan 5 tahun di Pasuruan pada saat itu. Jadi kebetulan di pemberdayaan itu kita menjadi konsultan untuk kegiatan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Itu pekerjaan saya, dan kebetulan bisa saya terapkan di wilayah kita di Kelurahan Purwantoro, tepatnya di Nggelintung tadi. Nah, itu yang saya terapkan. Saya coba ilmu itu apakah tidak teori saja, tapi kebetulan di tempat saya di wilayah Nggelintung itu ada suatu permasalahan-permasalahan dan juga ada potensinya, seperti itu, Mas. Ngaten ya, berarti semua memang berawal dari lingkungan yang paling terdekat, benar. Betul. Jadi kepedulian lah apa yang kita tekankan itu, kita harus peduli terhadap lingkungan, sebenarnya seperti itu. Terus selama ini Pak, yang mendasari kenapa, maksudnya program apa yang jadi dari permasalahan itu sehingga sampean mencanangkan ya? Nah itu cerita sedikit lah Pak. Jadi kan gini, di suatu wilayah biasanya kan mesti ada suatu permasalahan. Kebetulan di permasalahan kita, di tempat kita di Purwantoro, khususnya di Nggelintung itu
saluran air ataupun banjir. Karena mungkin saluran airnya belum baik atau kepedulian masyarakatnya yang kurang peduli terhadap lingkungan, terutama di air atau sungai. Nah, itu yang membuat kita bagaimana caranya kita bisa mengubah masyarakat untuk peduli terhadap lingkungannya. Biaya mesti besar, pasti seperti itu kan. Tapi biaya itu nanti akan turut sebenarnya kalau kita bergerak dulu untuk kegiatan kita, kegiatan lingkungan kita. Nah, di sanalah nanti biaya-biaya dari pihak lain pasti akan datang untuk membantu kita. Karena pemerintahan ataupun masyarakat yang peduli pasti akan melihat apa yang ada di sana, potensinya apa. Oh, ternyata bisa dibuat seperti ini. Jadi latar belakangnya karena ada suatu permasalahan di sana dan pasti ada potensinya di sana. Jadi itu. Iya. Terus cerita sedikit Pak, cerita sedikit di area Nggelintung sendiri. Kan Bapak di area Nggelintung ini, bidang Nggelintung. Apakah memang waktu itu memang banjir itu memang selalu atau gimana? Jadi kalau kita melihat tahun ke belakang, tahun 90 nah seperti itu, tahun 90 atau tahun 80, 90 awal gitu, banjir tidak begitu karena masih banyak tanah kosong, ada sawah, terus ada persapan-persapan karena tanah yang tidak dipakai untuk perumahan. Tetapi saat ini mulai tahun 99, 98 mulai rumah dibangun, jadi tanah kosong sudah tidak ada, sudah habis. Jadi itu yang salah satunya membuat banjir dan sampah akhirnya buangnya sampah. Kalau dulu dibakar mungkin ya di belakang rumah, sekarang buangnya kebanyakan ke sungai pada saat itu. Banjir yang jelasan seperti itu. Akhirnya menghadang air itu, yang air tidak bisa lancar karena ada sampah, pengendapan di sungai, di drainase, akhirnya ya air meluap kan seperti itu. Jadi teman-teman Sinau, daerah Nggelintung memang atau perkembangan sebuah kota lah, perkembangan sebuah daerah atau kota itu memang tergantung dari pembangunan. Waktu itu mungkin masih ada sawah, masih ada, sehingga resapan air ada lah. Saluran air juga tidak terasa kalau ketika debit airnya walaupun sederas apapun hujan waktu itu mungkin Pak ya. Sederas apapun, jadi tidak berdampak banjir. Tapi seiring dengan kemajuan atau perkembangan, ada perumahan, ada pertumbuhan penduduk dan sebagainya, itu ternyata menimbulkan permasalahan sendiri. Ya. Nah, khususnya yaitu nanti saling berhubungan nih ternyata antara banjir akibat juga tentang perilaku masyarakat itu sendiri. Masyarakat ya. Nah, kayak gitu. Tapi kita bukan untuk mempermasalahkan perilaku sih sebetulnya, walaupun itu mungkin akan menjadikan sebuah sebab tentang kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sih gitu lingkungan, betul. Nah kayak gitu. Terus Pak Ageng, ini cerita sedikit tentang Water Street. Ya. Gimana Pak Water Jadi, Street? karena di wilayah kita itu kan ada permasalahan, ternyata air itu juga menjadi suatu potensi sebenarnya. Pada saat kita gali, bagaimana kita menggali dana kalau tidak dari potensi yang ada. Ternyata air itu juga menjadikan potensi kalau kita bisa mengaturnya. Makanya kita atur untuk air itu tidak terbuang sia-sia, bisa dihentikan dulu sebelum masuk ke sungai, itu kita buat perikanan. Nah di sana kita mulai menggagas bahwa bagaimana sih tempat kita bisa dilihat oleh pihak lain, baik itu pemerintahan ataupun pihak yang terkait. Nah kita harus membuat suatu nama atau kelompok yang nanti kita SK-kan di kelurahan. Nah pada saat itu apa yang cocok untuk nama untuk wilayah kita pada saat itu. Dari teman-teman Karang Taruna kita libatkan, ibu-ibu kita libatkan, ternyata Karang Taruna punya nama GWS tadi, Nggelintung Water Street. Saya juga enggak ngerti artinya bahasa Inggris ya gitu ya. Ternyata katanya itu Nggelintung jalannya air seperti itu. Ternyata itu yang membawa orang untuk melihat jalannya air yang bagaimana kan seperti itu. Nah, itu awal-awal untuk ada muncul nama GWS tadi. Berarti balik lagi tentang kesadaran masyarakat sekitar itu sendiri akan pentingnya
lingkungan. Iya. Artinya kalau tidak ada kesadaran dari warga tersebut juga tidak akan bisa berjalan. Nah, seperti itu. Buktinya Karang Taruna hidup. Ya. Ya kan, PKK juga PKK hidup. Seperti itu. Terus mulai biayanya Pak, pendanaan dan sebagainya. Kalau awal itu kita mencoba untuk mengeterapkan ide kita, terus istilahnya cita-cita atau harapan kita bagaimana sih nanti menjadi water street tadi. Nah, itu yang awal setiap kelurahan itu kan ada dana dari Musren ya. Nah, dari Musren, dana dari pemerintah daerah walaupun tidak banyak karena di Kelurahan Purwantoro itu 24 RW besar, salah satunya RW kita adalah RW 5, kita diberi pada saat itu ada dana untuk perbaikan lingkungan sekitar kalau tidak salah insya Allah 11 juta untuk membuat drainase awalnya. Kita buat drainase, kita besarkan drainasenya sekitar 10 meter pada saat itu dan kita kasih ikan, kita buat embung air, jadi drainase fungsinya untuk embung air juga, jadi air sebelum keluar ke jalan harus masuk situ dulu. Kalau sudah besar kan paling tidak yang keluar di jalan itu kan sedikit, nah seperti itu. Nah itu yang awalnya seperti dananya dari Musren pada saat itu, itu Mas. Tapi selanjutnya dari pemerintahan kota, terutama dari PU, dari akademi juga seperti Unmer itu mulai membantu dan mengeterapkan istilahnya ilmu yang digabungkan kepada kita untuk mengurangi banjir tadi. Nah itu yang berarti dengan adanya organisasi yang ada, ya. Jadi Karang Taruna yang hidup otomatis mereka mudah untuk komunikasi antar warga tersebut. Betul. Terorganisir sehingga bisa berkomunikasi kepada pemerintah setempat kayak halnya di kelurahan sampai kepada universitas. Betul, di universitas. Itu berarti kan biasanya kalau kayak urusan-urusan kayak gitu kan ada urusan kayak birokrasi kayak gitu Pak. Ya. Kadang-kadang itu. Jadi fungsinya organisasi itu jadi hidup karena itu. Ya. Jadi paling enggak organisasi itu akan membuat pihak lain, baik pemerintah itu percaya, memang ada suatu kelompok yang bertanggung jawab untuk kegiatan di suatu lingkungan tadi. Itu, jadi kalau tidak ada kelompok, tidak ada organisasinya, mungkin dari pemerintah ataupun dari manapun kan sepertinya hanya sekedar saja. Tapi kalau sudah ada organisasinya, kita SKK di kelurahan, nah di sana ada suatu pertanggungjawaban itu, kelompok sana loh, dari RW sana, dari kelurahan sana, seperti itu. Dari kontribusi atau swadaya masyarakat sendiri? Kalau swadaya masyarakat memang yang jelas ikut memikirkan, terutama pada saat ada kerja bakti misalnya, itu kan swadayanya keluar. Jadi masyarakat dengan sadar akhirnya mau memelihara drainase tadi, tidak buang sampah misalnya karena drainase sudah ada ikannya, atau buang sampah di got misalnya seperti itu kan ya mikir-mikir. Jadi itulah perubahan dari masyarakat yang biasanya buang seenaknya, akhirnya bisa terarah ke tong sampah seperti itu. Oke, nanti kita akan bicara tentang teknisnya. Saya agak bingung ketika debit air. Kita ngomong teknis ya. Debit air itu jatuh kalau pas musim kemarau juga masih ada air itu. Ya. Sedangkan lebih banyak kan air turun itu kan karena mungkin musim hujan atau buangan dari rumah tangga atau daerah sekitar yang lebih tinggi, dataran yang lebih tinggi. Itu gimana ya Pak? Jadi kebetulan kan tempat kita itu diapit 2 sungai Mas. Jadi di wilayah utara itu ada sungai, terus di wilayah selatan setelah perbatasan dari wilayah kita itu juga ada sungai. Nah kalau dulu sungai itu buangnya kan lewat di tempat kita. Dulu kalau orang dulu galengan ya, kan ada sawah tadi galengan. Nah, itu yang kita manfaatkan sebenarnya. Dari sungai tadi atau galengan tadi kita besarkan, air kita masukkan, air sungai yang ada di atas tadi kita masukkan ke aliran tadi untuk dibuang ke sungai yang di belah selatan. Pada saat musim hujan kita tutup yang di sungai tadi. Nah, ini khusus untuk aliran air hujan karena kalau sudah deras hujannya lewatnya air di sebelah sini. Berarti kayak bikin lumbung air. Embung air misalnya. Embung air tadi yang saya katakan, embung air. Tapi kalau pada saat musim kemarau kita buka karena air sungai akan masuk ke situ. Jadi air tidak akan habis seperti itu. Nah, kita manfaatkan air itu.
Kalau dulu pada saat musim kemarau biasanya sampah itu tadi yang banyak tadi, dari baik itu dari tumbuhan ataupun anak kecil ataupun orang yang biasanya buang puntung rokok atau apapun di sana. Gitu. Teman-teman Sinau, ternyata kepedulian terhadap lingkungan penting di sini. Sehingga mungkin kayak Pak Ageng ini dia harus riset dulu lah paling tidak Pak. Iya. Paling tidak bahasannya ojo ngomong riset lah. ngerti lingkungannya awake dhewe apa penyebabnya dari kenapa kok iso ono banjir dan sebagainya kayak gitu itu berarti paling tidak tahu peta lokasi lingkungan kita dan sebagainya, pemetaannya ada. Kemudian survei dan sebagainya sampai kepada teknis pembuatan embung itu tadi ya. Jadi kita bedakan antara air hujan, drainase air hujan dengan drainase rumah tangga kita bedakan. Jadi tidak gabung jadi satu. Kalau gabung jadi satu kan akhirnya pencemaran. Jadi ada air yang dari rumah tangga itu kita buatkan drainase kecil tertutup. Kalau yang ini untuk air hujan dan air sungai tadi besar tempatnya. Jadi bersih airnya seperti itu. Air bersih, terus ketika nanti kalau ada kemarau air itu masih tetap ada. Tetap masih ada. Gitu. Jadi istilahnya seperti embung tadi yang saya katakan seperti kolam. Jadi air masuk terus keluar, ya air jalan aja kan gitu kan. Cuma ada embungnya tadi yang untuk perikanan tadi. Dan atasnya kita buat tanaman untuk hidroponik atau aquaponik. Iya. Gelintung dulu untuk yang tetangga sampean itu memang terkenal dengan hidroponiknya. Ya, kalau di sebelah itu kan dulu hidroponik, jadi airnya ditaruh di bak ataupun di tong seperti itu. Ya. Tapi kalau di tempat kita namanya aquaponik karena air itu dari kolam atau dari sungai. Namanya aquaponik sebenarnya secara sistemnya sama dengan hidroponik. Iya. Ada lagi nanti yang akan kita bahas, tapi sementara kita sambil menunggu kopi dari rata-rata Mas Bagus, kita break dulu. Teman-teman Sinau. Karena kita masih nunggu kopinya, berarti lanjut tentang secara teknis perizinan dan sebagainya dengan tata kota dan sebagainya. Gak tempuk Pak dengan tata kota bahwa ini adalah fasum, bahwa ini adalah apa itu istilahnya? Ya, ada perencanaan kota gitu. Perencanaan tempuk dengan tata kota lah misalnya kayak gitu. Ya, kalau tempat kita sih sebenarnya kan memang itu kampung Mas ya. Jadi kalau kampung itu kan penataan kota atau perencanaan kota tidak masuk di sana. Jadi di tempat kita itu yang merencanakan ataupun yang mengusulkan tetap kita akan mengusulkan dan koordinasi dengan kota sebenarnya. Cuma hanya pemberitahuan aja ke kota. Inisiatif dan ide dari kita itu sebenarnya didukung oleh pemerintah untuk mengatasi ataupun menata wilayah kita masing-masing kalau di harusnya itu ya. Kota berterima kasih kali warga situ seperti itu kan. Jadi kan ikut memikirkan. Jadi nanti yang support dari kota tadi. Makanya tadi saya katakan bahwa kalau kita bergerak di dalam melakukan kegiatan di kampung terutama peduli terhadap lingkungan, insya Allah kota itu akan melihat dan mendukung. Kalau kita tidak ada gerakan ya istilahnya tidak bisa dibantu kan seperti itu kan. Akhirnya kan begitu kita melakukan kegiatan tersebut, konsep kita ajukan, nantinya seperti ini, akhirnya kota itu yang merencanakan akhirnya sesuai dengan konsep kita seperti drainase tadi. Aspirasi masyarakat itu. Betul, jadi aspirasi masyarakat. Oh ya benar ini.
Nah pada saat tadi yang kita ceritakan 1 kali membuat dari dana dari musren tadi, akhirnya kan dari PU. Kebetulan kemarin PU datang dengan Profesor Bisri dari Brawijaya datang melihat banjir itu bagaimana cara menanggulanginya. Nah setelah melihat embung yang kita buat 10 meter tadi, pemerintahan kota dari PU tadi, dia juga mempunyai konsep sebenarnya untuk mengurangi tadi, istilahnya digadukkan ya, diklikkan dengan kita dan dia setuju. Akhirnya dari 10 meter tadi kita dibuat oleh PU. Jadi kita tidak mengeluarkan biaya sekarang. Jadi PU setiap tahun mengerjakan di tempat kita itu sekitar 50 meter. Sekarang sudah sampai 200 meter dibangun PU. Nah jadi nanti harapan dari kita juga dari PU bahwa drainase yang ada di wilayah kita itu sesuai dengan contoh tadi sehingga debit air yang keluar ke jalan tadi akan terkurangi. Nah itu jadi justru kota kalau di wilayah lingkungan atau di suatu kampung ataupun di suatu wilayah pasti akan mendukung dia kalau memang itu berjalan dengan baik. Kalau di jalan raya mungkin itu ada tata kotanya. Tapi kalau di dalam kampung itu yang kita yang harus punya ide dan kita ajukan ke PU. Tapi kan ada kelanjutannya Pak ya dari program warga Nggelintung ini sendiri. Ini nanti mau dijadikan apa? Hanya sekedar untuk penanggulangan masalah lingkungan atau ada impact lain, wisata misalnya. Kayak gitu misalnya. Iya, jadi akhirnya kan gini. Tadi akhirnya kita dinilai kan dari pihak lain bahwa ada suatu nilai lebih sehingga bisa dibuat percontohan. Nah, di sana kita jadikan wisata dalam arti bagaimana sih mendatangkan orang tadi yang sudah saya katakan baik itu dari pemerintahan ataupun dari pihak lain, otomatis akan menjadi suatu wisata. Tetapi wisatanya itu adalah wisata edukasi, penyelesaian suatu permasalahan. Misalnya tadi ada persampahan, ada perikanan, ada hidroponik, akhirnya seperti itu. Dari pemerintah kota banyak yang masuk Mas, jadi dari pertanian masuk, dari perikanan masuk. Dari peternakan sendiri masuk, dari PU masuk, akhirnya kan seperti itu. Pariwisata akhirnya kita dikukuhkan atau di SK-kan menjadi wisata kampung, wisata edukasi. Nah wisata itu ada edukasi. Di dinas pariwisata kita didaftarkan di sana namanya GWS tadi. Jadi GWS itu adalah Pok Darwis GWS di Kota Malang kan. Di Kota Malang ada 21 Pok Darwis termasuk kita dimasukkan di sana. Oh kayak gitu. Nah, akhirnya arahnya ke sana kan gitu. Sayup-sayup saya lihat dari jauh. Wah, asik. Ada Mbak siapa tadi? Mbak Susana. Gimana? Monggo Mbak Susana. Baru datang ya tadi. Masih ada sesuatu keperluan. Sayup-sayup. Selamat datang Mbak Susana. Terima kasih. Agak deket ya Mbak? Teman-teman Sinau, di awal tadi kita bicara tentang bagaimana tentang pemberdayaan tentang air, banjir, dan sampah. Bagaimana cara menanggulangi lingkungan sekitar kita. Dan sekarang kita juga hadir lagi bintang tamu kita. Bintang tamu kita adalah Mbak Susana. Mbak Susana, monggo Mbak perkenalan. Mbak Susana ini siapa, tinggal di mana, terus di bagian apa? Ya, artinya kalau tadi saya isunya kan ngomongnya tentang sampah, bank sampah. Bank sampah. Ya. Monggo. Ya, nama saya Susana Pristianing Tias. Saya posisi di Bank Sampah GWS adalah sebagai ketuanya. Alamat saya di Nggelintung Gang 1, nomor 39, tepatnya adalah GWS, Nggelintung Water Street. Itu perkenalannya. Mbak, tadi kita sudah bercerita banyak tentang Water Street itu sendiri. Artinya tentang pengelolaan drainase air. Ya. Jadi drainase tentang pengairannya serta pemanfaatannya untuk perikanan dan sebagainya. Terus ada lagi bidang tentang bank sampah. Ya. Sedikit cerita Mbak, bank sampah yang dimaksud itu yang gimana? Baik, bank sampah yang
kita maksud, yang dimaksud warga. Jadi saya punya konsep di situ. Kalau di tempat lain Mas, bank sampah itu untuk kegiatan persampahan, jadi kita mengurangi sampah yang terbuang. Jadi itu salah satu yang menyebabkan banjir. Jadi kita kumpulkan sampah, kita pilah-pilah, itu punya nilai ekonomis. Nah, di situ kalau di tempat lain bank sampah itu adalah per individu. Tapi di tempat kami alhamdulillah kita kumpulkan jadi satu kawasan, satu RW. Kita kumpulkan, ada ibu-ibu yang berjiwa sosial tinggi, dia memilah sampah. Dan dari hasilnya itu kita kombinasi dengan kegiatan untuk mensupport kegiatan dari Posyandu. Itu awalnya, pertamanya. Itu adalah salah satu juga riset dari Bu Lurah kami, Bu Sari, Lurah Purwantoro, bahwa dengan sampah kita sehat. Jadi di dalam Posyandu untuk kebutuhan dari makanan tambahan, istilahnya konsumsinya dari kita setiap Posyandu kan ada, itu kita ngambil dari sampah. Masuk Pokja berapa? PKK atau apa itu? Posyandu berarti kan Pokja 4. Pokja 4. Iya, masuk di Pokja 4. Terus untuk pembelian alat-alat, jadi kita semua sudah punya alat-alat yang digital, itu kita belinya dari jadi uang sampah. Jadi kita sama sekali tidak meminta warga. Peralatan digital yang dimaksud gimana itu? Kayak timbangan berat badan digital, terus alat ukur bayi, ada lagi kita punya untuk tes kolesterol, untuk gula darah, kita punya juga dari sampah. Manfaatnya itu ya. Alhamdulillah. Tuh. Jadi itu keunggulan kami di Posyandu sudah semua sudah terpenuhi, jadi ada istilahnya masih ada dana kita alokasikan ke yang lain. Istilahnya kita kan punya kegiatan hidroponik, kegiatan perikanan, kegiatan di lingkungan, itu mana yang butuh. Jadi langsung istilahnya kita dananya untuk alokasi ke situ. Siap. Mbak Susana ini pasti ke susu-susu ini tadi mungkin karena ada kegiatan. Ya. Mari minum. Kebetulan ada Mas Bagus ini. Ayo minum dulu. Yang ini apa? Yoguberi. Ini Similikiti. Yang Similikiti mana? Yang ini. Ini Similikiti. Akan launching minggu. Oh, akan launching minggu Similikiti dari rata-rata. Kalau yang ini? Yoguberi. Ya. Yoguberi. Ini gula aren. Kopi gula aren. Dikocok dulu sebelum ditusuk. Dikocok dulu Makasih sebelum ya, Mas. ditusuk. Sambil diminum santai kita ngobrol Mbak. Iya. Karena memang Nggelintung di Kota Malang sih terkenal dengan orang-orang yang kreatif. Termasuk dulu yang sempat booming adalah apa itu tadi, Mbak, hidroponik ya? Hidroponik, ya. Hidroponik. Gitu. Nah, terus Mbak, sebelum aku ngomong kepada sebuah lingkup permasalahan atau kendala-kendala yang sampai teknis tentang bank itu sendiri. Pertama paling tidak harus punya area. Ngumpulkan sampah itu kan nggak gampang juga untuk terutama sampah rumah tangga. Yeah. Ono wong sing mungkin karena kebiasaan ya skresek kabeh ono sampah basah, ono sampah kering, kaleng, beling dadi dijitek tekek. Nah kayak gitu. Kalau tidak diedukasi warganya, kalau tidak diarahkan untuk pengelompok-kelompokan ya soro pisan gitu loh. Artinya ya soro saken sing milih-milih. Yeah. Jadi yang pertama berarti harus ada areal dulu untuk mengumpulkan ngepul. Terus yang kedua, apakah kesadaran orang-orang itu juga dibutuhkan tentang hal itu untuk pengelompokan-kelompokan itu? Gimana Mbak selama ini yang jalan? Selama ini yang terjadi di
GWS alhamdulillah masyarakatnya support. Jadi yang bapak-bapak juga yang ngambil sampah itu juga warga kami. Nah, itu alhamdulillah jiwa sosialnya tinggi. Padahal dia istilahnya punya mata pencaharian lain, tapi dia masih menginginkan di lingkungan kami bersih. Jadi setiap pagi sebelum dia berkarya, sebelum dia mencari mata pencaharian yang sesungguhnya, itu dia narik sampah. 5:30 sudah ditarik sampahnya. Itu di situ memang campur Mas, baik sampah yang basah maupun yang kering campur. Jadi bapak-bapak di gerobak, ada 3 bapak-bapak di tempat kami, itu 3 dia langsung memilah sampah di situ sekalian. Yang botol dimasukkan, botol kaleng yang bisa dijual dimasukkan, kresek plastik dimasukkan, yang limbah sampah basah kayak nasi, terus bekas masakan sayur-sayur ya. itu juga disendirikan. Sebagian dimasukkan di composting, sebagian kita kan punya peternakan mentok. Nah, itu tadi yang dibilang Pak Ageng, jadi di situ ada juga peternakan, jadi juga dari bapak-bapak yang ini yang apa? Buat makanan ikan juga ya Pak Ageng ya bisa ya itu buat tadi ya. Buat makanan ikan juga, ikan lele juga. Jadi makanan yang basah sudah dikumpulkan, terus sayur-sayur yang batangnya sayur itu di apa ini Mas? Namanya dirajang. Nah, itu langsung sebagian dimasukkan composting, sebagian dimakan untuk ternak. Alhamdulillah banyak sekali juga dari hasil ternak itu kita buka pesanan mentok pedes ya Pak. Oh gitu ya. Aci. Pedes rica-rica ya. Warung, Rica-rica, restoran ya. Ya, itu konsep kami ke depannya seperti itu. Kita buka istilahnya warung yang khusus di tempat kami, yang itu tadi apa yang ada di tempat kami kayak lele, ikan, jadi masakan yang khas yang ada di situ, jadi seger. Berarti tempatnya ada ya? Apa dekat di Balai RW itu atau di mana? Tempatnya ada di Balai RW, satu komplek lah sama Balai RW. Jadi satu kawasan. Satu kawasan untuk kayak gitu. Dengan itu Pak, perikanannya jaraknya juga jauh juga. Karena drainase itu kan mesti di pinggir jalan Mas ya. Termasuk di Balai RW itu depannya Balai RW, sampingnya Balai RW itu ada drainase, yaitu untuk perikanan juga. Yang embungnya itu yang iya, menceritakan itu. Embungnya tadi. Jadi Balai RW kita kebetulan lebarnya itu 7 meter, panjangnya 60 meter. Jadi bisa untuk sampah, nanti kalau ada kegiatan di dalam, kan itu seperti itu ada. Jadi memungkinkan di sana itu. Jadi kapan-kapan bisa datang ke sana juga kan. Siap. Keinginan kita memang semacam kayak gitu. Iya, tapi memang untuk sementara memang di Poi-Pok Sinau kita memberikan sebuah wacana, informasi. Jadi mudah-mudahan teman-teman Sinau yang melihat acara ini bisa memberikan manfaat. Karena banyak sebetulnya baik profesi, aktivitas atau apapun yang termasuk permasalahan lingkungan kayak gitu yang mungkin orang butuh informasi tentang hal ini. Oke, sementara itu 15 menit tidak terasa. Monggo diojo dulu. Nanti kita lanjut yang berikutnya. Kurang banyak ini. Lah iya itu. Makanya harus diulik terus gitu.